Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG, perkenalkan saya Bintari Nugrohowati SPD dengan nomor induk mahasiswa 250109114154. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan bidang studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah untuk kelas 3 di SD Negeri 257 Air Batu. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sehat semua ya. Nah, di sini sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas? Dimas. Nah, Dimas, tolong dipimpin teman-temannya ya untuk berdoa ya. Sebelum melakukan pelajaran yang baiknya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Aila, hadir. Salma, hadir Bu. Dewa, hadir. Diogo, hadir. Kia, hadir. Deka, Alwi, hadir. Elisa, sakit. Kita doakan semoga Elinka cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita ya. Amin. Kila, Hadir Bu. Reva, Hadir Bu. Dimas, Hadir Bu. Najwa, Hadir Bu. Zinki ada. Sakit hadir. Ya, kita doakan ya semoga teman-teman kita yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Kira,
dari pandu ibu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu akan bertanya mengenai materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya itu kita belajar apa? Tentang hadis dulu. Ya, tentang hadis. Apa sih itu hadis? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, apa? Segala perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dicatat dan diriwayatkan sebagai pedoman utama dalam Islam. Setelah Al-Quran berfungsi menjelaskan, mendidik, dan merupakan ajaran. Nah, ya, itu adalah pengertian dari hadis. Ada yang masih ingat lagi tentang materi hadis yang sebelumnya? Siapa? Alwi? Ya, hadis itu dibagi menjadi berapa sih? Ya, hadis apa? Hadis sahih, hasan dan dhaif, kualitas serta mutawatir dan amal kuantitas. Nah, ya, itu adalah beberapa hadis. Hadis doif. Hadis doif itu hadis awal. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai hadis, mengenai kitab Allah. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah dan nabi penyelesaiannya. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mencontohkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih untuk berdiskusi, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ice briefing terlebih dahulu biar semangat. Oke? Kamu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, setelah itu Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai pembelajaran kita. Tolong disimak dan dipahami. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan atau kalian juga bisa bertanya kepada Ibu. Assalamualaikum. Ibu akan
Siapa yang susah? Injil. Terus? Zabur. Taurat. Ibu akan memaparkan sebuah materi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya.
Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum, syarat, muamalah, dan juga ancaman. Nah, untuk kelompok 2, 3, dan 4 ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara membaca Al-Quran? 1. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. 2. Meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. 3. Membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran. Itu adalah cara meyakini kitab suci Al-Quran dengan cara mengamalkannya, membacanya di rumah. Contoh lain, kalau kalian misalkan di rumah itu mengaji, ya siapa yang di rumah itu mengaji? Siapa? Angkat tangan yang mengaji di rumah. Nah, itu adalah salah satu contoh beriman kepada kita Allah, yaitu mengamalkan dan membaca Al-Quran di rumah. Dan tanya, siapa lagi bertanya teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, yuk Diego. Apa manfaat orang beriman kepada kitab Allah? Apa manfaat orang beriman kepada kitab-kitab Allah? Apa? 1. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati merasa senang tentang yang memiliki pedoman hidup. Jadi di sini kitab Al-Quran itu membahas atau isi kandungannya yaitu tentang akidah, ya, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman serta historik sejarah umat yang lampau itu ada di kitab suci Al-Quran. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang Sekian presentasi dari kelompok kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami. Saya menjelaskan tentang pertaubat. Nama prinsip taubat yang dipenuhi Musalah isi ajaran berisi tentang akidah, taubat politik, dan hukum-hukum syariat. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Ya. Mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Karena kitab-kitab tersebut adalah petunjuk itu, pedoman dan cahaya dari Tuhan untuk membedakan mana yang benar dan salah, mengarahkan hidup menuju kebaikan, memperkuat keimanan hati serta berisi landasan kebahagiaan dunia akhirat. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Musa.
belum menjadi pedoman umat Islam. Yang pedoman umat Islam itu adalah kitab suci Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran itu adalah pelengkap, semua itu ada. Semua kegiatan umat Islam, segala jual beli, terus tentang muamalah, tentang zakat itu ada semua dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kitab Taurat ini belum sempurna, ya, belum sempurna sebagai kitab yang kita imani. Jadi kita wajib mengimani kitab Allah, yaitu Al-Quran. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Yuk, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kembali. Nah, selanjutnya yaitu penampilan dari kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kali ini tentang kitab Zabur. Baiklah, ini hasil diskusi kami. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Di daerah Yerusalem, Israel, tokoh ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Sudah dijelaskan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok berapa? 3, dipersilakan. Ya, Bu. Ya. Sebutkan 3 contoh kita beriman kepada kitab Allah yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Reva mau menjawab pertanyaan dari Pak Ori. 1. Meyakini Al-Quran sebagai makhluk terakhir dan pedoman hidup. Membaca, mempelajari, dan memahami kandungannya. 2. Menghormati, menjaga kesucian dan memuliakan Al-Quran serta tidak menistakannya. 3. Rajin membaca Al-Quran secara rutin. Itu jawabannya sudah dijawab oleh saudari Reva. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau Kemudian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sebelumnya Ibu pengen ice breaking dulu. Ice breakingnya tertawa 1 kali ha, gitu ya. Bikinnya apa? Ibu bilangnya tertawa 1 kali ha, tertawa 2 kali ha, tertawa 3 kali ha, tertawa 4 kali ha. Tapi semangat. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi mengenai pembelajaran hari ini. Nanti silakan dikerjakan, terus nanti langsung dikumpul ya. Kalau Ibu bilang kumpul, nanti dikumpul. Nih, dikerjakan ya.
Bisa masuk surga, ya. Bisa jadi bisa. Terus manfaat
Berisalah